Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik dan anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa jumpa lagi di Masjid Fatimah Karanganyar, Jaten Karanganyar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada satu hal penting yang nampaknya perlu dan harus saya sampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat buat kita sehingga kita makin dekat kepada Allah SWT, makin cinta kepada Allah dan makin takut kepada Allah SWT. Nah, untuk memudahkan pemahaman, saya akan mulai dari satu cerita. Saya cerita pelan-pelan supaya bisa difaham. Ada seorang arif cendekia, seorang yang bijaksana. Dia duduk di hadapan murid-muridnya. Di hadapan dia ada satu ember, satu wadah, satu tempat. Kemudian beliau memasukkan batu besar ke dalam ember tersebut sampai penuh. Kemudian beliau bertanya kepada muridnya, wahai muridku, ember ini sudah penuhkah? Dijawab oleh muridnya, sudah. Kata beliau, belum. Buktinya saya masukkan batu kecil masih bisa masuk. Rupanya di antara batu besar ada lubang, ada celah. Dia masukkan batu kecil sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, wahai muridku, sudah penuhkah ember ini? Sudah, kata dia, belum. Buktinya saya masukkan kerikil masih bisa masuk. Rupanya di antara batu kecil dengan batu kecil ada celah, ada lubang. Dia masukkan kerikil sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, sampun kebek penuh ya? Kebek. Sampun, kata dia, belum. Buktinya saya masukkan pasir masih bisa masuk. Rupanya di antara dua batu kerikil ada lubang, ada celah. Dia masukkan pasir sampai penuh. Setelah penuh dia bertanya kepada muridnya, sudah penuh enggak? Sudah. Belum. Buktinya pasir sudah ya. Saya masukkan air masih bisa masuk. Di antara dua pasir ada celah masuk sampai penuh. Setelah penuh dia bertanya, sudah penuh? Sudah, kata dia, betul, sudah penuh. Dari kisah ini ada dua kesimpulan penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, ember, wadah, tempat
Kalau pertama kali kita masukkan batu besar, semua bisa masuk. Batu kecil, kerikil, pasir, air. Setuju? Kesimpulan yang kedua, ember atau wadah kalau pertama kali kita penuhin dengan pasir, batu besar tidak bisa masuk. Betul Pak? Batu kecil tidak bisa masuk. Pasir tidak bisa masuk. Kenapa? Karena penuh dengan pasir. Kerikil tidak bisa masuk karena penuh dengan pasir. Begitu juga wadah yang namanya akal dan hati kita. Kalau kita masukkan batu besar duluan, semua bisa masuk. Batu kecil, kerikil, pasir, air. Tapi sebaliknya, kalau kita penuhin dengan pasir duluan, batu besar tidak bisa masuk. Batu kecil tidak bisa. Ihwanuddin rahimakumullah. Di dalam istilah din, batu besar itu adalah al-usul. Apa itu al-usul? Persoalan yang penting, yang kalau kita nggak paham, nggak kita amalkan, rusak Islam kita, rusak akidah kita, rusak penghambaan kita kepada Allah. Batu besar. Pasir itu al-furu' at-tafsil, persoalan yang tidak terlalu penting. Kalau kita nggak paham, nggak apa-apa, dan selalu berubah setiap zaman. Ihwanuddin rahimakumullah. Persoalan dakwah hari ini di zaman sekarang, kita dipenuhi dengan hal yang tidak penting. Wadah kita dipenuhi dengan pasir sehingga sampai mati batu besar tidak bisa masuk. Al-usul nggak bisa masuk. Paham sampai di sini? Nih, saya tambahkan lagi. Ternyata menurut ulama loh Pak, sholat, puasa, zakat, haji itu bisa batal. Sholat ada pembatalnya, wudu ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, haji ada pembatalnya. Kalau batal sholat kita, jazakumullah barakallahu fiik. Jazakumullah barakallahu. Kalau batal satu sholat kita, ya kita harus ngulang. Kalau enggak kita berdosa. Ternyata jangan kaget, menurut ulama syahadat pun bisa batal. Islam bisa batal. Akidah kita bisa batal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, begitu juga ulama-ulama yang lain, di antaranya Syekh bin Baz, dan ulama barisan besar ulama yang mengikuti mereka sudah sampai kepada satu kesimpulan. Ternyata pembatal syahadat itu banyak. Pak, kalau batal sholat, satu sholat tidak diterima oleh Allah. Kalau batal syahadatnya, musibah besar. Biarlah Allah yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku sudah wahyukan kepada engkau dan kepada semua nabi sebelum engkau sampai nabi yang pertama, la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kau syirik, Muhammad dan semua nabi sebelum kau sudah saya ajarkan, jika engkau syirik, kau akan mendapatkan dua hal. Dua hal itu tidak enak. Tidak enak di dunia dan di akhirat. Apa itu? La yahbatanna amaluka. Amalmu batal, hilang
sirna, hancur, tidak berwujud, tidak bisa ditimbang, tidak bisa dinilai, tidak dapat ganjaran, batal. Di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Ulama sepakat orang yang rugi itu otomatis maksudnya ahli neraka. Kalau ahli jannah faizun, orang-orang yang menang, orang-orang muflihun, orang-orang yang bergembira. Ini khosirun, masuk neraka. Berarti dia akan mendapatkan dua hal, kedua-duanya puncak kesengsaraan, fid dunya wal akhirah. Amalnya batal. Kalau bahasa ulama yang lain, oleh Allah dan Rasulnya dianggap si pelaku ini dianggap kharij anil millah, dianggap sudah keluar dari Islam. Salat, puasa, semua amal dilakukan, tapi kharij anil millah, dianggap keluar dari Islam. Amalnya batal. Loh, keluar dari Islam? Di akhirat akan masuk neraka, bahkan khalidan finnar, kekal di neraka. Apa sebabnya? Batal syahadatnya. Salah satu pembatal syahadat adalah kesyirikan. Nih, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembatal syahadat nomor 10. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, yang paling ringan. Menurut ulama itu, apa itu? Al-i'rad an dinillah. Berpaling dari din Allah. Apa ya? Kalau din Allah Al-Quran, kalau orang kafir menolak. Nah, kalau i'rad itu berpaling, diambil terus ditinggalkan. Al-i'rad an dinil. Ini penyakitnya orang Islam, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Al-i'rad an dinillah, berpaling dari din Allah. Berpaling itu sudah melihat terus tidak melihat lagi. Sudah lihat terus tidak melihat lagi. Sudah dipegang, sudah diterima Al-Quran, ditinggalkan. Al-i'rad, pembatal Islam yang nomor 10. Al-i'rad an dinillah. Maksudnya apa? La ya'lamunal usul wala ya'maluna bil usul. La ya'lamunal usul wala ya'maluna bil usul. Tidak memahami al-usul, sesuatu yang penting dalam Islam, atau batu besar, dan tidak mengamalkan al-usul, batu besar, satu hal yang penting. Contohnya usul itu apa, Ustaz? Sholat. Tidak sholat, kafir. Contohnya usul di dalam urusan akidah itu apa? Yakin Allah ada. Usul di dalam akhlak itu apa? Dalam adab, membina hubungan yang baik dengan umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala. Orang Islam yang lain merasa aman daripada kejahatan atau kejelekan mulut dan tangan. Ini usul. Duh, masalah usul itu ada banyak. Selama ini kita beranggapan masalah usul akidah, yang lain ibadah apa bukan? Nah, bukan usul. Akidah ada usul, masalah penting. Akhlak ada masalah al-usul, batu besar penting. Ya, di dalam akidah juga ada, di dalam muamalah juga ada. Ada al-usul. Paham sampai di sini, Pak? Bisa dipahami? Empun ngertos nggih. Empun sumerap nggih. Loh, ibu-ibu aja empun. Coba lihat. Ada usul batu besar. Harus dipahami. Kalau tidak, batal Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu atau dua daripada al-usul. Ustadz, usul itu banyak. Kita baca Al-Quran, Masya Allah, ada hal-hal penting di dalam Al-Quran, al-usul. Kalau kita tidak pahami,
rusak Islam. Contohnya apa? Nih, saya sampaikan yang paling mudah aja. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 121, ya. Mulai dari yang mudah, usul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Surat Al-Baqarah 121. Pak, waktu kita ngaji dulu kelas 1, mulai pelajaran akidah yang pertama kali, kita belajar rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Al-Quran, iman kepada malaikat, iman kepada yaumil akhir, iman kepada takdir. Iman kepada Allah. Ada orang beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir dan kadar Allah, tapi tidak beriman kepada Al-Quran, batal keimanannya. Mereka mengatakan iman, ada surga, ada neraka, ada kematian, ada perhitungan amal, tapi mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Batal. Apa kata Allah? Qad kafar, mereka sudah kafir. Nah, ayat yang saya bacakan tadi, 2 ciri orang yang beriman kepada Al-Quran, ada tandanya. Ustadz, saya beriman kepada Al-Quran, tidak ada cirinya, tidak ada tandanya. Kata orang Medan, kaleng-kaleng. Kata orang Solo, ngapusi. Apa tandanya? Ayat ini menjelaskan. Yang pertama, yatluna, membaca Al-Quran. Orang Islam tidak baca Al-Quran, musibah besar. Ustaz, saya sudah baca, tapi lebih mantap lagi bacanya setelah tahu ayat ini. Ciri orang yang beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Nomor 1. Yang kedua, haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan itu apa? Menurut ulama banyak. Salah satu pendapat ulama yang menurut saya penting untuk diketahui, mengetahui maknanya. Mengetahui, Ustaz, saya baca Al-Quran sudah setiap hari 3 juz, tidak tahu artinya, maknanya. Sayang, 1000 sayang. Loh, apa harus tahu maknanya? Wajib. Yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, Pak, surat Al-Fatihah mukaddimah. Surat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Ayat pertama kita nggak tahu artinya, alif lam mim. Ayat yang kedua menjadi penting karena pembuka. Apa kata Allah? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Loh, bagaimana bisa jadi petunjuk? Orang ngerti maknanya. Ustadz, yang penting saya dapat pahala. Bem, Anda duduk-duduk dapat pahala. Ngasih duit ke anak Anda dapat pahala. Membelai rambut istri dapat pahala. Semua dapat pahala. Ngaji juga dapat pahala. Tapi ingat, baca Quran bukan cari pahala. Cari apa? Hudal lil muttaqin. Untuk cari petunjuk supaya jalan kita lurus. Kan kita minta sama Allah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Mau coba Al-Quran, tahu artinya, ambil artinya, jadikan petunjuk. Kalau benar kau dengan permintaanmu, minta saja tapi nggak usaha. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sampai di sini, Pak. Menurut ulama, orang baca Al-Quran ini tujuannya 5 nih. 5. Usahakan dapat 5-5-nya. Kalau nggak dapat 5-5-nya ya rugi, kurang sempurna. Yang pertama, sawab, cari pahala. Iya, bapak-bapak sudah hafal. 1 huruf 10 pahala. Baca bismillah dihitung.
Songolas. Ambil kalkulator. Songolas kali 10, 190 pahala. Pencari pahala. Itu, tapi ingat, bukan hanya sawab. Yang kedua apa? Mencari ilmu. Al-Quran isinya ilmu. Yang ketiga, untuk mengetahui apa amal yang harus aku kerjakan. Dalam Al-Quran isinya, ini anu kau amalkan, ini tidak boleh diamalkan. Wahai orang beriman, kalau kau beriman, amalkan ini. Amal. Nomor 4, untuk jadi obat. Tapi obat yang dimaksud bukan robekan Quran dimasukkan di air diminum, bukan itu. Menjadi obat, dibaca, diamalkan. Obat untuk penyakit hati, penyakit badan. Dan yang kelima, sebagai media untuk berkomunikasi dengan Allah, berdoa dengan ayat Quran, ya, berkomunikasi. Apa komunikasi dalam bahasa Arab itu? Berbicara, berkomunikasi dengan Allah. 5. Untuk mengetahui maknanya bagaimana caranya? Menurut ulama, cara yang paling bagus bisa bahasa Arab. Banyak maaf saya sampaikan. Lu Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab, ya apa? Lu usaha bisa. Sholat di masjid 5 kali. Pengelola pondok pesantren. Punya yayasan Islam. Anaknya hafidul Quran. Istrinya pakai kerudung. Ketua takmir. Sholat Masya Allah. Tapi ngaji nggak tahu maknanya. Maaf, Ustaz jangan ngomong begitu, saya tersinggung.